Halo Severzen, balik lagi sama kegiatan proker tahunan kita yaitu Osber 8. Nah, sebelumnya mari kita kenalan dulu ya, Cip. Halo, perkenalkan aku Ashifa sebagai panitia dari Osber 8. Halo semuanya. Halo, kenalin nama aku Nakla, aku juga panitia dari Osber 8 juga nih. Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita bakal ngeliput kegiatan kita selama Osber 8. Kalian penasaran nggak sih? Makanya tonton sampai habis ya. Yuk, yuk, yuk. MPK OSIS SMA Negeri 74 Jakarta. Semakin berbicara, semakin bersinergi. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Kegiatan diantaranya menonton video motivasi yang dilanjut penampilan bakat dari anak yatim piatu. Banyak menurut saya persiapannya, waktunya juga nggak begitu banyak dan lumayan banyak juga yang dikat-kat oleh sekolah. Tapi alhamdulillah kita bisa nyelenggarain dengan yang hari ini insyaallah dalam keadaan sehat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat dan A few moments later. Dadah ya. Udah langsung masuk. Dadah. Ayo masuk. Dadah. Bujir. Ikutin kegiatan sampai akhir karena bakal seru. Oke? Bisa nggak? Oke, jadi semangat kan nih? Oke, kita ulang lagi ya. Anak soleh siap rapi Allahu Akbar. Coba kita dari yang cewek. Alhamdulillah kita ini sudah hampir 13 tahun kakak ya. Masih ke Rahman ini hampir berarti 13 tahun dari 2010 sampai sekarang. Kebetulan juga di Garut juga ada. Masih nanti beberapa tadinya namanya Ar-Rahman aja, sekarang ada. Kita lanjut ke selanjutnya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah sistem matahari kita beserta semua planet-planet yang bergerak mengelilinginya. Jadi di sistem tata surya kita ini. Belum ya? Oke. Jadi sini aku namanya Yasmin. Kalian boleh panggil Yasmin, Kak Imin, terserah. Kak Imin ya. Dulu semasa SMP aku namanya Kak Imin. Iya betul, kita mau tebak-tebak gambar hari ini. Boleh langsung lanjut aja kali ya. Ayo, abis ini yang terakhir.
أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هدانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat ya adik-adik. Oke, jadi sekarang kita udah sama Ibu pengurus Rumah Singgah Yayasan Ar-Rahman, Ibu. Boleh kenalan dulu Ibu, atas nama siapa? Nama saya Bu Elin Herlina, asal dari Garut. Halo Ibu. Nah, jadi kita berdua sebagai MC atau host ingin bertanya-tanya sedikit nih Bu, untuk terkait Panti dan juga acara Osber ini Bu. Boleh. Mungkin silakan. Oke, alasan Ibu menjadikan tempat ini sebagai rumah singgah itu apa ya Bu? Alasannya cuma satu, ketika nanti ibu meninggal ada yang ngajiin aja. Amin. Mungkin aku boleh lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau kita boleh tahu, kira-kira tadi kan anak-anak yang jadi peserta Osber itu kan anak-anak SD ya Bu, rata-rata kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada yang lebih kecil juga. Kalau untuk keseharian anak-anak itu tinggal di sini, kira-kira kegiatannya apa aja Bu? Untuk itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis ngaji, ya. Kita jadi kelas 1 di kamar, 1 putra putri, kemudian di sini kelas 4, di sini kelas 3, di sini kelas 2. Seperti itu. Terus apa namanya, kadang-kadang kita kalau ini di atas ada kamar ya. Kebetulan di sini ada kepala sekolah, itu dari kecil, dari kelas 5 SD, kemudian SMP, kemudian pesantren di Al-Gontori, kemudian kuliah di Darun Najah sama dengan ibu. Baru lulus kemarin tahun 2002. Gitu. Berarti kalau yang tinggal di rumah itu masih anak-anak yang kecilnya aja? Belum ada, jadi hanya kepala sekolah aja 1, Ustazah Dian itu yang tadi, kemudian sama IC, baru aja 2 yang tinggal di sini. Karena kita keterbatasan, kepingin sih rumah besar ya, udah ada genteng tuh pingin bangun, tapi keterbatasan. Doain aja semuanya ya, semoga ibu bisa kedepannya lebih bagus lagi, diperbesar ya, lagi. Insyaallah, amin. Amin. Jadi kan kita lagi ngelaksanain Osber 8 nih. Gimana sih tanggapan Ibu tentang kegiatan ini? Ya senang sekali ya. Ya kalau bisa sih mungkin sebulan sekali atau ya. Amin kalau paling tidak ya setahun 4 kali 3 kali lah. Boleh dengan senang hati. Jadi anak-anak juga kan menambah ilmu ya. Mungkin wawasan dari kakak-kakak yang dari SMA, karena mereka kan dari TK SD kan. Seperti itu. Jadi nambah wawasan lah, dan ya seperti inilah karakter, karena bukan tinggal di sini, tinggalnya memang di orang tuanya di sana di kampung sawah ya, gitu. Di sini ada kurang lebih 70, di Garut ada 30, gitu. Di Garut baru 2 tahun, di sini baru udah 13 tahun, gitu. Ya itu tadi kan ibu cuma lulusan SD ya, bersamaan SMP, bersamaan SMA, dan baru lulus itu kuliah tahun 2001. Alhamdulillah. Jadi kan cerita motivasi ya, kan yang ini ya motivasi juga buat kakak-kakak seperti itu. Jadi ibu single parent, anak 2, cucu 2, dan baru lulus kemarin sarjana SPD gitu, dan usia udah 50 sekian mau 60 gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar semuanya. Pasti semua bisa. Oke. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Ya sama-sama saya. Semoga kedepannya rumah singgah ini akan lebih besar lagi. Amin. Bertambah lebih lagi rezekinya. Amin.
makin besar pokoknya, makin sukses. Amin. Doanya Makasih banyak semuanya. Ibu. Jangan bosan, itu tadi datang ke sini. Kita berharap juga semoga kita sering-sering ke sini. Oke, iya, makasih. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Dadah, makasih sayang. Nah, sekarang kita sama ketua pelaksana OSBER 8 nih. Siapa namanya? Halo, nama aku Vira. Halo Vira. Kita mau nanya-nanya nih, boleh nggak? Boleh dong. Oke. Kan awalnya tuh ada kendala ya untuk ngelaksanain OSBER 8 ini. Gimana sih perasaan kamu setelah OSBER 8 ini berhasil dijalani gitu? Perasaan aku pastinya seneng banget ya Kak, karena dari awal tuh dari proses-proses kita buat proposal segala macam itu tuh udah berat banget kan menurut aku pribadi. Terus kayak sekarang nih nggak tiba-tiba sekarang terlaksana OSBER 8, terus di dalam juga lagi ada penampilan dari anak-anaknya. Iya. Aku dari pribadi aku senang banget sih OSBER 8 bisa terjadi gitu. Alhamdulillah. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan dari aku nih. Kan tadi bilang ya ada beberapa kendala nih sebelum jalannya OSBER 8 ini. Kira-kira kalau boleh tahu kendalanya tuh apa aja? Nah, jadi kendalanya itu OSBER 8 ini sedihnya nggak bisa bersinergi dengan sekolah-sekolah lain. Oke. Karena ada satu dan lain hal. Jadinya kita nggak bisa berpartner sama sekolah lain. Jadi kalau misalkan kalian lihat di bannernya itu tuh nggak ada logo-logo sekolah lain karena emang kita di OSBER 8 ini nggak bekerja sama sekolah lain. Oke. Kan tadi sempat singgung tuh persiapan-persiapan kayak buat proposal. Gimana sih persiapan dari sebelum acara ini dimulai sampai hari H ini? Gimana nih persiapannya? Persiapannya itu banyak banget. Dari awal masuk OSIS kan udah dikasih tahu ya di Sekbid 5 itu ada program kerja LDKS, OSBER sama LDKO. Nah, kebetulan aku tuh dapetnya OSBER. Nah, dari situ mulai tuh buat proposal dari latar belakangnya, terus bikin rincian dananya, bikin struktur panitianya gitu. Terus abis itu minta persetujuan SC buat proposalnya. Pas udah di ACC kita minta tanda tangan SC, terus tanda tangan Capsek gitu. Tapi ternyata karena ada kendala-kendala yang tadi itu, ternyata proposal nggak bisa dilanjut. Jadi harus bikin proposal dari awal. Terus sampai sekarang deh akhirnya bisa terlaksana. Alhamdulillah. Oke. Kamu sebagai ketua pelaksana nih, kira-kira harapan kedepannya tuh buat ketuplak atau panitia-panitia OSBER kedepannya tuh, apalagi nanti angkatan kamu kan, karena kita udah beda, kita nggak bakal jabat lagi. Kira-kira harapan kedepannya buat OSBER tuh kayak gimana? Menurut kamu apa aja? Pastinya aku berharap OSBER 9 itu bisa berpartisipasi sekolah lain dengan sekolah lain. Kita berpartisipasi bareng-bareng lagi ya. Amin. Terus juga bisa makin besar, cakupan sekolah yang makin besar, anak-anak yang ikut di panti juga makin banyak. Gitu sih paling harapan aku. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan terakhir nih untuk Syafira. Apa tuh? 3 kata untuk OSBER. 3 kata? Iya. Keren, mantap, seru. Oke. Kita udahan nih, udah ngewawancarain Syafira. Next kita ngewawancarain siapa lagi ya? Dadah. Oke, next kita bakal nanya-nanyain ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya nih. Tapi sebelum nanya-nanya, kita kenalan dulu yuk. Oke, perkenalkan, aku Haidar, aku selaku ketua OSIS. Halo Haidar. Halo, aku Naura, selaku wakil ketua OSIS. Salam Halo, kenal. Naura. Oke, nih izin nanya-nanya nih terkait OSBER 8. Nah, jadi kan kita nih backgroundnya nih bukan biasa nih, backgroundnya pink terus banyak foto-foto kan. Jadi kita lagi di rumah singgah atau panti tempat kita kali ini ngelakuin OSBER. Nah, kira-kira kalian sebagai ketua OSIS dan wakilnya nih, gimana sih perasaan kalian? OSBER tahun itu berhasil berjalan, tapi pastinya ada sesuatu yang gak semulus biasanya. Kira-kira perasaan kalian tuh kayak gimana? Oke, mau siapa duluan jawab? Aku atau? Kalau misalnya perasaan dari aku itu
Alhamdulillah senang banget bisa Osber 8 ini bisa berjalan gitu. Sesuai kayak udah yang kita rencanain. Cuma emang mungkin kalau misalnya ada kendala-kendala mungkin hal biasa gitu. Aku sebenarnya sama sih sama Haidar, senang juga tapi kayak agak sedih juga karena biasanya kita bisa collab sama banyak sekolah, tapi sekarang kita cuma collab sama ekskul yang ada di dalam. Jadi kayak senang tapi sedih gitu. Oke, tadi sempat singgung tentang kendala-kendalanya nih. Boleh jelasin dong kendala apa aja sih yang ada di Osber 8 ini? Oke, coba Haidar jelasin. Oke, kendalanya mungkin yang pertama kita di tahun ini di Osber 8 ini pertama kita belum bisa berkolaborasi gitu, bersinergi bareng sama sekolah-sekolah lain kayak SMA atau SMK lain gitu. Terus kita juga kita cuma bisa bersinergi di ekskul di internal SMA 74 aja. Jadi kita sebenarnya minim pergerakan juga, tapi yang dari minim pergerakan ini tuh kita jangan diem aja, tapi kita juga harus tetap bersinergi sama ekskul walaupun ekskul 74 ya, di internal aja. Ya sama, kendalanya dari yang kayak nggak boleh, sebenarnya bukan nggak boleh kolaborasi, tapi kayak ada halangan untuk kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain yang akhirnya bikin kita jadi kolaborasinya cuma sama anak-anak ekskul kayak gitu, sama MPK OSIS doang. Itu sih kendalanya. Oke, next. Oke, sekarang kita lagi sama panitia eksternal di acara Osber 8 ini. Boleh dikenalin dong nih, namanya siapa? Halo, aku Anisma dari ekstrakurikuler jurnalistik. Aku Adrian dari ekskur jurnalistik juga. Oke, kita boleh nanya-nanya nggak nih seputar Osber 8? Boleh dong. Oke, mungkin kan ini kan pengalaman kalian nih pertama kali ikut OSIS bersinergi, apalagi kan kalian kan dari kelas 10 ya sebagai anggota ekskul jurnalistik. Kira-kira apa aja sih yang kalian dapetin, entah pengalaman ataupun apapun itu, mungkin bisa diceritain? Oke, jadi ya yang pasti aku dapat banyak banget pengalaman baru di sini. Aku juga ketemu sama orang-orang baru, kenalan sama orang-orang baru yang pastinya seru-seru banget. Terus juga di Osber ini aku jadi belajar kita itu harus lebih peduli dengan sekitar kita harus lebih bersyukur pastinya, gitu-gitu sih. Mungkin dari Adrian? Adrian gimana? Kalau menurut aku kita tuh hari ini bisa dapat belajar tentang bagaimana kita peduli dengan orang lain. Terus kita juga ketemu dengan orang banyak untuk saling menolong. Mungkin itu aja sih. Oke. Nah, pasti kan ada Osber selanjutnya nih, Osber 9. Kemungkinan kalian juga bakal ikut nih Osber 9. Amin. Harapan kalian untuk Osber selanjutnya apa sih? Apalagi nanti bakal ada kalian juga nih. Kalau dari aku sendiri harapannya pastinya semoga bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Walaupun sekarang udah keren banget menurut aku, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang juga udah dibilang, semoga kita bisa collab sama sekolah-sekolah lain juga. Dan pokoknya lebih teratur, lebih terarah lagi untuk kedepannya. Kalau dari aku harapannya semoga Osber tahun depan lebih seru lagi, lebih aktif lagi, dan ya sama semoga bisa kerjasama dengan sekolah lain. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya dari kalian. Kira-kira bisa nggak kalian sebutin 3 kata mengenai Osber 8 hari ini? 3 kata ya. Pertama seru, terus abis itu heboh, terus abis itu senang pastinya. Adrian? Kalau dari aku excited, aktif, sama kreatif. Oke. Makasih banyak kalian nyempetin waktu buat wawancara sama kita. Makasih banyak. Makasih. Nah, jadi kita udah sampai di akhir acara dari Osber 8. Gimana menurut kalian? Seru kan? Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di Osber selanjutnya. Bye-bye.